evolusi, kalau kucing kalian diisolasi di suatu habitat tanpa adanya kucing lain, maka kucing kalian bisa membentuk spesies baru loh. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Yuk kita cari tahu. Saya, Delia Khadina Putri, akan menemani kalian untuk mencari tahu bagaimana mekanisme terjadinya evolusi. Sebelum masuk ke materi ini, kalian bisa mempelajari tentang teori evolusi dulu ya, supaya lebih paham. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai evolusi, yaitu mekanisme evolusi yang terbagi menjadi mutasi gen, hukum Hardy-Weinberg, dan terbentuknya spesies baru. Mutasi menjadi faktor yang menentukan terjadinya evolusi atau mekanisme evolusi. Mutasi yang berjalan terus-menerus dapat mengakibatkan munculnya varietas baru yang berbeda dengan leluhurnya. Kemunculan varietas baru mengakibatkan terjadinya proses evolusi. Mutasi gen dapat berakibat menguntungkan atau merugikan bagi kelestarian suatu spesies. Mutasi dikatakan menguntungkan apabila menghasilkan spesies yang memiliki kemampuan hidup yang tinggi. Sementara itu, mutasi dikatakan merugikan apabila menghasilkan alel yang bersifat letal dan memiliki kemampuan hidup yang rendah. Pada tahun 1908, Godfrey Harold Hardy dan Wilhelm Weinberg mengemukakan prinsip kesetimbangan yang dikenal hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam satu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap pada kondisi tertentu, yaitu yang pertama, jumlah populasi harus besar. Yang kedua, perkawinan secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Yang keempat, ada isolasi dari populasi lain atau tidak terjadi migrasi. Yang kelima, tidak terjadi seleksi alam. Dan yang keenam, setiap individu dalam populasi mempunyai kemampuan hidup atau viabilitas dan kemampuan reproduksi atau fertilitas yang sama. Misalnya, P mewakili frekuensi dari alel A dominan dan Q mewakili frekuensi alel lainnya, yaitu A resesif. Maka, persamaan dari hukum Hardy-Weinberg bisa kita lihat di samping ini. Yuk kita perhatikan contoh berikut. Dari 100 penduduk terdapat 9 orang hemofilia. Maka, berapa jumlah penduduk sehat bergenotip homozigot? Berapa jumlah penduduk karier? Dan berapa jumlah penduduk normal? Mari kita jawab sama-sama. Kita tuliskan dulu rumusnya. P ditambah Q sama dengan 1. P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Lalu kita tulis genotipnya disesuaikan dengan rumus. Jadinya H besar ditambah H besar H kecil ditambah H kecil sama dengan 1. Nah, kita sudah mengetahui kalau jumlah penduduk yang hemofilia sebanyak 9 dari 100 orang. Ingat, hemofilia hanya terjadi pada orang yang membawa sifat hemofilia yang terpaut pada gen homozigot resesif. Karena itu, Q kuadratnya adalah 9/100 sama dengan 0,09. Sehingga Q sama dengan akar 0,09 sama dengan 0,3. Maka jumlah penduduk sehat bergenotip homozigot P kuadrat yaitu P tambah Q sama dengan 1. P tambah 0,3 sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. P kuadrat sama dengan 0,7 kuadrat dikali 100 orang sama dengan 49 orang. Lalu jumlah penduduk karier yaitu 2PQ sama dengan 2 dikali 0,7 dikali 0,3 dikali 100 orang sama dengan 42 orang. Dan terakhir, jumlah penduduk normal yaitu P kuadrat ditambah 2PQ sama dengan 49 ditambah 42 sama dengan 91 orang. Terbentuknya spesies baru dalam satu populasi diawali dengan adanya perubahan faktor dalam atau intrinsik akibat
akibat dari tekanan faktor luar atau ekstrinsik. Misalnya, suatu individu terpisah dari individu sejenisnya di lingkungan yang baru. Maka, individu yang terpisah itu akan menyesuaikan dengan lingkungannya yang baru. Jika suatu saat hasil keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka individu tersebut tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Kejadian ini disebut isolasi reproduksi. Ada beberapa penyebab terjadinya isolasi reproduksi, yaitu isolasi ekogeografi, isolasi habitat, isolasi musim, isolasi perilaku, dan isolasi mekanik. Yang pertama, isolasi ekogeografi. Isolasi ekogeografi terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena sudah lama berada pada lingkungan yang berbeda, dan masing-masing hanya dapat berkembang biak di lingkungannya sendiri. Contohnya tanaman Plantanus occidentalis yang hidup di wilayah sebelah timur Indonesia dengan Plantanus orientalis yang hidup di wilayah sebelah barat Indonesia. Jika kedua jenis tanaman ini ditanam di lokasi yang sama, maka tidak pernah terjadi penyerbukan. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang kedua yaitu isolasi habitat. Isolasi habitat terjadi pada dua spesies simpatrik yang memiliki habitat yang berbeda. Misalnya pada kodok Bufo woodhouse yang hidup di habitat air tenang dengan kodok Bufo americanus yang hidup di habitat kubangan air hujan. Keduanya tidak mau melakukan perkawinan. Hal inilah yang dapat terjadi pada kucing kamu jika diisolasi di suatu habitat baru tanpa adanya kucing lain. Ketika kucing kamu disatukan dengan kelompok kucing di habitat lama, maka tidak akan terjadi perkawinan, karena kucing kamu sudah beradaptasi dengan habitat barunya. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga yaitu isolasi musim. Isolasi musim terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai musim kawin yang beda. Contohnya Pinus radiata yang berbunga pada bulan Februari dengan Pinus muricata yang berbunga pada bulan April. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang keempat yaitu isolasi perilaku. Isolasi perilaku terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena mempunyai perbedaan tingkah laku saat akan melakukan perkawinan. Perilaku ini dapat ditunjukkan berupa suara, perubahan warna kulit, atau gerakan khusus. Contohnya pada beberapa jenis serangga. Jika musim kawin tiba, serangga jantan akan mengeluarkan bunyi yang khas yang hanya dimengerti oleh serangga betina dalam populasi yang sama. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang kelima yaitu isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi pada dua spesies simpatrik yang tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan ukuran alat kelaminnya tidak sesuai atau tidak cocok. Contohnya, anjing jantan ras pudel yang bertubuh kecil dan berkaki pendek tidak dapat mengawini anjing betina ras chow chow yang besar. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai mekanisme evolusi. Coba sekarang kamu cari tahu spesies-spesies baru yang ditemukan di laut. Lalu, kamu analisis spesies itu terbentuk karena isolasi reproduksi yang mana? Kita telah selesai membahas evolusi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Sampai jumpa dan semangat belajar!